Bab 2736. Jangan sisakan satu pun. Di langit berbintang yang tak berujung, pertempuran terus berlanjut. Selah, Nelayang, Tako dan Denski bersatu. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencegah raksasa langit dan pria ini memasuki alam semesta 3 dimensi. Bagi Denski dan Tako, takdir langit adalah musuh, dan semua yang ada di depan mata ini juga musuh. Pada awalnya, Denski dan yang lainnya benar-benar menekan pria berhelmet dan raksasa langit di belakangnya. Lebih tepatnya, pria berhelmet dan raksasa langit di belakangnya hampir hanya dipukuli secara pasif. Kerja tim para wanita ini benar-benar menakutkan. Tapi tidak lama kemudian, Selah dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Keempat wanita itu memandang ruang hampa di belakang lelaki berhelmet dan raksasa langit secara bersamaan. Di ruang hampa langit berbintang, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar. Ruang hampa itu terus bergelombang. Segera, di bawah tatapan mata keempat wanita itu, 4 monster raksasa muncul dari ruang hampa itu. 4 kepala iblis besar itu seperti Wolf Evil, dengan wajah ganas, mulut berdarah, dan taring yang panjangnya beberapa meter. Tubuhnya seperti batu, dengan sayap di punggung, kedua kaki, dan tubuh yang sekuat gunung. Alien Beast. Tidak jauh di sana, Selah tiba-tiba berkata. Denski memandang Selah, tetapi Selah melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dengan sedikit keraguan di matanya, "Bos, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Tidak ada seorang pun di sana yang lebih tahu kengerian keempat monster hebat ini selain dia. Karena dia pernah bertarung melawannya saat itu, dan saat itu, bos takdir langit secara pribadi mengambil tindakan dan menekan Super Master alam semesta 4 dimensi. Selain itu, juga membunuh banyak kekuatan alam semesta 4 dimensi, dan Alien Beast ini adalah salah satunya. Dan dengan adanya takdir langit, alam semesta 4 dimensi ini tidak pernah berani mengeluarkan eksistensi yang melebihi tingkat alam takdir, karena setiap yang diutus keluar akan mati. Namun, sekarang, 4 Alien Beast ini telah muncul sekaligus. Selah bingung. 4 ini makhluk apa? Denski bertanya lagi. Tampak jelas, Denski, Tako dan Selah merasakan kekuatan keempat Alien Beast ini. Selah melirik Denski, "Jangan biarkan keempat Alien Beast ini pergi ke alam semesta 3 dimensi, jika tidak, semua orang di sana akan mati." Pada saat ini, 4 Alien Beast di kejauhan tiba-tiba memancarkan 4 tekanan yang mengerikan dan menyapu keempat wanita itu. Tekanan itu langsung menyebabkan ruang hampa dalam jarak ratusan ribu mil di sekitar mereka hancur dan musnah seketika. Pada saat ini, ekspresi keempat dewi menjadi serius. Tako tiba-tiba berkata, "Mati." Denski tertawa dan berkata, "Mari kita lihat siapa yang bisa bunuh satu lebih dulu." Suara itu jatuh, keempat gadis itu menghilang hampir pada saat yang bersamaan. Pria berhelmet itu tidak ikut terlibat, tetapi dengan cepat menghilang bersama raksasa langit di belakangnya. Tapi Selah dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan tambahan untuk mengurus pria berhelmet dan raksasa langit itu saat ini. Dan begitulah, dipimpin oleh pria berhelmet, kelompok raksasa langit dengan cepat bergerak menuju alam semesta 3 dimensi. Kota Wanji. Di dalam pagoda Hongmeng, di atas panggung kenaikan, seorang bocah kecil sedang mengotak-atik sesuatu. Si bocah kecil ini tentu saja adalah Shiro. Entah berapa lama berlalu, Shiro tiba-tiba menjatuhkan tongkat spiritual di cakarnya, lalu mengambil apa yang ada di depannya, berbalik dan lari. Segera, dia datang ke ruang pelatihan. Dia memegang pelindung lengan berwarna emas gelap dan menyerahkannya kepada warrior yang Skyline.
Warrior yang memandang skyline di depannya, sedikit terkejut karena skyline ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Menjadi lebih kokoh. Warrior yang memandang Shiro menyeringai, kemudian cakarnya dengan cepat melambai. Yana. Warrior yang mengerti. Si bocah kecil ini pergi ke tempat Yana lagi untuk mengambil sisik. Namun, dia tidak meminta semuanya sekaligus, tetapi setelah meminta sedikit, dan tunggu setelah Yana tumbuh lagi, dia datang untuk meminta sedikit lagi, dan begitulah, meminta sedikit setiap hari. Secara bertahap, dia membentuk skyline ini menjadi sempurna. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro, lalu dia membawa Shiro ke tempat Yana. Warrior yang berjalan ke depan Yana, dan berkata dengan lembut, "Yana, apakah sisik itu memengaruhimu?" Yana menggelengkan kepalanya, "Tidak berpengaruh." "Katakan yang sebenarnya," Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Yana tersenyum dan berkata, "Benar-benar tidak masalah Kak Warrior, aku tidak berbohong padamu. Meskipun Shiro tidak menginginkan sisik itu, aku juga akan membuangnya." "Kenapa?" Warrior yang sedikit bingung. Yana berkata dengan lembut, "Sisikku akan terus berkembang, dan setiap kali berevolusi, yang sebelumnya akan dihilangkan." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat ekornya, "Lihat." Warrior yang melihat ekornya, sisik di ekornya sedikit berbeda dari sisik yang dia lihat sebelumnya. Yana berkata, "Jadi, aku meminta Shiro untuk mengambil sisik itu pergi. Jika tidak mengambilnya, juga akan terbuang sia-sia." Di samping, Shiro mengangguk cepat. Warrior yang dengan ringan mengusap kepala kecil Shiro, lalu tersenyum, "Aku terlalu banyak berpikir." Shiro menyeringai, kepala kecilnya mengusap telapak tangan Warrior yang memandang Yana. "Yana, apakah kamu sekarang sudah ingat masa lalu?" Yana menggelengkan kepalanya, "Buat apa mengingat masa lalu, tidak mau." Warrior yang Yana berkata dengan nada lembut, "Kak Warrior, aku suka yang sekarang, tapi tidak dengan masa lalu. Aku tetaplah aku yang dulu adalah aku yang sekarang, tapi aku memilih untuk menjalani kehidupan yang sekarang." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Pada saat ini, wajah Warrior yang tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia menghilang langsung di sana. Di sana, Yana melihat ke dalam kehampaan dan berkata dengan nada lembut, "Shiro, masalah datang lagi." Shiro mengedipkan mata, matanya berputar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yana dengan ringan menyentuh kepala kecil Shiro, "Apakah kamu sedang memikirkan hal lain?" Shiro mengedipkan matanya, lalu menjulurkan satu cakarnya dan menggambar sebuah lingkaran. Dan kemudian, dia menjulurkan cakarnya yang lain dan menggambar sebuah lingkaran. Dan begitulah, kedua cakarnya tidak berhenti menggambar beberapa lingkaran. Yana memandang Shiro yang begitu bersemangat, menghela nafas dengan suara rendah, "Astaga, aku tiba-tiba menyadari kakak Warrior benar-benar sangat hebat, dia ternyata bisa mengerti maksudmu, Shiro, aku Yana sangat mengaguminya." Shiro. Di luar pagoda Hongmeng. Setelah Warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng, dia segera memanggil para master di kota Wanji, dan segera, aura kuat tiba-tiba melonjak dari kota Wanji. Di atas langit kota Wanji, Warrior yang dan yang lainnya memandang ke langit berbintang, ke arah datangnya tekanan, dan awan di seluruh kota Wanji telah benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh kota Wanji merasakan kekuatan penekanan fatal. Warrior yang melirik ke bawah, lalu melihat ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia menunjuk ke udara dengan satu jari. Wong! Cahaya pedang tiba-tiba membubung ke langit. Cahaya pedang itu melintas di udara seperti guntur dan kilat, dan dalam sekejap, kekuatan penekanan dari langit berbintang benar-benar terputus. Di kota Wanji,
pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya merasa lega. Dalam kehampaan, warrior yang mendongak ke langit berbintang, dan tak lama kemudian, seorang pria menunggangi siluman besar muncul di hadapan warrior yang. Dan di balik siluman besar ini, ada hampir 20 raksasa. Melihat adegan ini, ekspresi Swordy Jian dan yang lainnya langsung menjadi serius. Mereka sudah merasakan aura para raksasa itu, dan jika dibandingkan, mereka lebih kuat. Tentu saja, pandangan mata mereka semua terfokus pada pria itu. Karena pria ini adalah manusia. Manusia alam semesta 3 dimensi. Di udara, pria itu melirik warrior yang dan yang lainnya di bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan mencibir, bertahun-tahun telah berlalu. Orang-orang di alam semesta 3 dimensi ini semakin memburuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosok warrior yang bergetar dan muncul di depan pria itu sekitar 10 kaki jauhnya. Mata pria itu sedikit menyipit, tetapi dia tidak bergerak. Kepercayaan diri. Dia memiliki kualifikasi ini untuk percaya diri. Warrior yang melipat tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak tahu bagaimana memanggilmu." Pria itu tersenyum dan berkata, "Junaidi Jiang, tentu saja, kamu pasti belum pernah mendengar tentang diriku, dan tidak memenuhi syarat." Warrior yang terkekeh, ternyata senior Jiang, tidak tahu mengapa senior Jiang datang kemari kali ini. Junaidi Jiang berkata dengan suara rendah, "Menurutmu, untuk apa aku di sini? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Apa kamu tidak merasa menanyakan pertanyaan seperti itu, memperlihatkan IQ kamu?" Pada saat ini, perubahan mendadak. Warrior yang masih tersenyum pada awalnya, tiba-tiba muncul di depan Junaidi Jiang. Pada saat itu, ruang hampa yang dia lewati langsung robek, dan pada saat yang sama, pedang menebas ke kepala Junaidi Jiang. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ledakan sesaat ini, ditambah dengan kekuatan warrior yang saat ini, cukup kuat untuk menghancurkan langit. Dan bagi Junaidi Jiang, langkah warrior yang tidak diragukan lagi merupakan bencana baginya. Karena warrior yang bertindak mendadak. Saat keduanya bertarung, siapa yang memimpin, siapa yang diuntungkan, sangatlah penting. Namun, Junaidi Jiang juga sangat manusiawi. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia masih bereaksi secara naluriah. Dia secara naluriah memegang tombak di kedua tangan dan mengarahkannya ke atas untuk memblokir. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya seperti ledakan tanggul. Namun, segera setelah momentum ini muncul, langsung dihancurkan oleh pedang warrior dan pedang itu menebas. Puff! Pedang itu langsung memotong tombak pria berhelmet, tetapi tombak itu juga memblokir pedang warrior yang sejenak, dan pada saat ini, sosok Junaidi Jiang bergetar dan mundur dengan ganas. Namun, masih sedikit terlambat. Puff! Dengan semburan darah, tubuh Junaidi Jiang langsung terpotong dua oleh pedang warrior yang. Namun, jiwa spiritual Junaidi Jiang melarikan diri ratusan kaki jauhnya. Warrior yang hendak mengejar, saat ini, siluman besar muncul di depannya. Siluman besar berbentuk singa itu langsung menamparkan warrior yang dengan telapak tangan. Warrior yang hendak menggunakan pedangnya, dan saat ini, sosok mungil tiba-tiba bertabrakan dengan siluman besar itu. Boom! Siluman besar itu langsung terbang keluar. Pendatang adalah Yana. Warrior yang memasukkan pedang ke dalam sarungnya, lalu menatap Junaidi Jiang yang berada tidak jauh. Takdir langit tidak menutupi dunia ini lagi, tapi aku warrior yang menutupinya. Setelah mengatakan itu, warrior yang menatap ke dalam kehampaan, takdir langit, aku tahu kamu sedang menonton,
Kamu lihat baik-baik, lihat apakah aku, warrior yang dapat menutupi dunia ini atau tidak. Saat suara itu jatuh, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya, bunuh semuanya, jangan sisakan satupun. Bersambung.